Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwa ghafurur rahim. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Rahmat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan semoga kita sekalian istiqomah dalam agama Islam sehingga kita sekalian patut dan pantas mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terminologi dosa di dalam Al-Quran, satu kali Allah menyebutkan ismun dalam arti bahwa melanggar hal yang diharamkan oleh Allah. Di kali yang lain Allah menyebutkan fiskun, yaitu melanggar larangan Allah sehingga terkelupas keimanannya. Malah dalam Al-Quran dosa disebut dengan maksiat, artinya melanggar apa yang dilarang dan juga tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan dalam Al-Quran pun dosa disebut dengan danbun, yang secara bahasa dikatakan ekor. Karena setiap dosa itu ada efeknya. Nah, efeknya itu adalah disebut dengan ekornya. Sehingga di dalam Al-Quran umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah itu karena dosa. Kullan akhadna bidanbihi, semuanya kami hukum karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antaranya ada umat yang aku hancurkan dengan dikirim pasir, yaitu adalah kaum Samud. Wa minhum man akhadatu sayhah, di antaranya ada umat yang dihancurkan dengan suara yang mengguntur, yaitu adalah kaum Ad. Wa minhum man khasabna bihil ardh, ada umat yang oleh Allah ditenggelamkan, yaitu adalah Qarun. Wa minhum man agraqna, dan ada juga umat yang Allah itu tenggelamkan, yaitu umat Nabi Nuh. Wa ma kanallahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah sama sekali tidak mendolimi mereka, akan tetapi mereka mendolimi diri sendiri. Dosa yang berakibat terhadap azab, di antaranya Al-Quran pun menginformasikan doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, Allah mau mencicipkan. Jadi bukan semuanya, tapi hanya dicicipkan sebahagian akibat daripada dosa yang pernah mereka lakukan. Targetnya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali lagi kepada Allah. Konsep kembali dalam agama disebut dengan tobat. Maka tobat artinya adalah ar-ruju. Kita semua adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang sekarang adalah kita untuk supaya sampai kepada Allah berada di dalam kendaraan yang disebut dengan agama Islam. Orang yang menyimpang dia akan celaka. Maka dengan tobat kembali lagi kepada agama Islam ini. Tobat begitu sangat besar bonusnya yang dijanjikan oleh Allah. Sampai orang yang tobat itu jadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang bersuci.
Dan malahan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah sangat senang menghampiri hambanya yang bertobat. Lebih senang daripada seorang yang berjalan di padang pasir, dia hilang unta, seru pembekalannya. Dia mencari kemana-mana dan tidak diketemukan. Akhirnya balik lagi dia ke tempat semula kehilangan unta. Dan dia pun dengan kesalnya, dia tidur di tempat pohon itu. Ya udahlah, aku mati di tempat ini, tadi juga hilang unta di sini. Ternyata pas bangun yang kedua, untanya didapati lagi. Bahagianya Allah mendapati hambanya yang bertobat lebih bahagia daripada orang yang kehilangan unta didapati lagi. Dalam hadis yang lain, bahagianya Allah mendapati hamba yang bertobat lebih bahagia daripada orang yang haus mendapati air. Lebih bahagia daripada orang yang mandul bisa melahirkan. Lebih bahagia daripada orang yang kehilangan barang kemudian diketemukan lagi. Malahan Allah saking bahagianya mendapati hambanya yang bertobat. Saking Allah membuat malaikat atid yang mencatat amal jelek dibuat lupa sehingga tidak dicatat. Malahan anggota badan yang akan jadi saksi nanti di akhirat dibuat lupa oleh Allah. Padahal tangan dan kaki akan menjadi saksi. Ayo manahtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lupa, tidak akan dicatat. Saking dahsyatnya faidahnya daripada tobat. Malahan tempat di mana tempat dia pernah berbuat dosa, kalau dia tobat, dibuat oleh Allah tempat itu melupakan terhadap dosa dia. Begitu besar pahalanya orang yang bertobat. Dan orang yang bertobat itu akan dihapuskan dosa dan juga akan dimasukkan ke surga. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, nanti akan dihapuskan dosanya dan akan dimasukkan ke surga. Cuma catatannya tobat yang akan begitu itu adalah tobat yang nasuha. Untuk bisa taubatan nasuha ini harus memenuhi syarat-syaratnya. Minimal ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, tobat bisa diterima dan jadi taubatan nasuha adalah harus an-nadmu, menyesal. Malahan di dalam hadis at-taubatu an-nadmu, tobat itu adalah hanya penyesalan. Dengan redaksi pakai alif lam di dalam khobarnya menunjukkan syarat yang paling utama, seperti al-haju al-arafah. Dan untuk bisa ada penyesalan, kata Al-Ghazali, ini adalah pertama harus ada ilmu, artinya pengetahuan. Pengetahuan menyangkut apa? Pengetahuan akan bahayanya daripada dosa. Quran menyebutkan orang yang memakan harta anak yatim sebetulnya perutnya isi dengan api. Orang yang memakan riba tidak akan bisa berdiri terkecuali seperti berdirinya setan. Orang yang mengumpulkan emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah, maka emas dan peraknya akan dibuat jadi setrika. Lambung dan keningnya akan disetrika. Menggunjing terhadap sesama itu adalah hakikatnya memakan dagingnya. Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma ahihi mayitan fakaritumuha. Di dalam hadis begitu banyak orang yang memakan harta yang haram jadi darah dan daging. Itu akan dibakar darah dan daging yang terbuat daripada haram. Sehingga lama dan sebentarnya di dalam neraka tergantung sedikit dan banyaknya darah dan daging yang terbuat dari haram. Mengambil harta orang lain, tanah orang lain, walaupun hanya sejengkal, nanti di akhirat akan dikalungkan sampai 7 lapis. Bersentuhan dengan lawan jenis lebih baik daripada disetrika. Orang yang punya pengetahuan demikian itu timbul afektif, sikap mental yang ditandai dengan bergidiknya kulit
meneteskan air mata. Sehingga orang yang tobat sehingga meneteskan air mata nanti di akhirat, Rasulullah mendengar ada umatnya yang manggil-manggil beliau, dan Jibril menyodorkan segelas air. Kata malaikat Jibril, padamkan neraka. Kata Rasulullah, dengan segelas air ini? Iya. Dan ternyata ketika ditumpahkan air segelas, padam neraka. Itu adalah air mata orang yang bertobat. Dari afektif itu menggiring terhadap af'al, yaitu adalah perilaku. Dan ini adalah mengantar kepada syarat yang kedua diterimanya tobat, yaitu adalah al-qat'u. Dia mengkat, tidak pernah mau melakukan lagi. Dan tidak dikatakan tobat kalau mengulang lagi dengan sengaja. Sehingga ada kisah seorang tunasusila yang dia kemanapun menghadiri pengajian yang jadi tujuan adalah maksiat. Tapi dia mendengar penceramahnya mengatakan, tidak ada lautan yang berombak, tidak ada lautan yang tidak bertebing, tidak ada manusia yang tidak berdosa, tapi Allah adalah maha lautan ampunan. Sebelum ajal menjemput, lebih baik tobat kepada Allah. Ternyata didengar oleh si perempuan tunasusila itu, dia balik ke rumahnya, dia tobat. Mungkin sejadah yang udah bertahun-tahun tidak pernah dipakai, dia pakai. Ternyata kabar di kampung tersebut mencium wangi. Dan ternyata sesudah diteliti, wangi itu adalah timbul dari rumahnya si perempuan tunasusila itu. Ketika dia dobrak, ternyata udah meninggal. Lagi sujud meninggalnya. Dia diketemukan udah 1 minggu. Dan ternyata dari tubuhnya mendemar wangi. Jadi Allah membuktikan orang yang tobat betul-betul taubat dengan taubat tanasuha. Walaupun dia adalah penjina, dia sampai fisiknya pun mendemar wangi. Syarat yang ketiga adalah al-azmu, tekad kuat mau memperbaiki. Yang tadinya berbuat maksiat, taat dan berbuat baik. Tidak sholat jadi sholat, tidak berjamaah jadi berjamaah. Seperti kisah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang pembunuh sampai membunuh 99 orang. Tapi naruri imannya dia masih ada. Dia cari pendeta. Dan dia bertanya, Pak Pendeta, saya udah membunuh 199 orang. Apakah akan diterima tobat? Kata pendeta itu, kamu udah keterlaluan. Tidak akan diampuni. Orang tersebut dasar orang yang jahat ya. Dikatain begitu, dia pesat pedang bunuh si pendetanya. Jadi dia genap membunuh 100 orang. Tapi dia tetap pengen bertobat. Akhirnya datanglah ke pendeta yang bijak. Dia katakan, saya udah membunuh 100 orang, apakah Allah akan menerima tobat? Kata pendeta itu, Allah itu maha lautan ampunan. Lebih besar daripada itu pun Allah akan mengampuni. Tapi kamu syaratnya harus meninggalkan tempat maksiatnya. Jangan tinggal di tempat tinggal kamu. Pergi ke sana. Ceritanya orang tersebut dia pergi ke pesantren. Dan ternyata takdir Allah, di tengah jalan dia meninggal. Turun 2 malaikat. Kata malaikat rahmat, orang ini udah taubat, dia masuk surga. Kata malaikat azab, gak bisa, dia belum beramal. Berebut 2 malaikat. Akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril. Kata Allah, putuskan oleh kamu hambaku yang bertobat itu. Akhirnya diukur oleh malaikat Jibril dari rumahnya ke tempat meninggal, dari tempat meninggal ke pesantren. Ternyata lebih dekat ke pesantren 1 jengkal. Akhirnya diputuskan oleh malaikat Jibril bahwa orang tersebut masuk surga. Karena dia udah punya tekad pengen memperbaiki diri. Walaupun belum amal secara maksimal. Yang keempat, tobat nasuha yang akan diterima oleh Allah adalah syaratnya harus istibro. Minta maaf terhadap sesama. Kalau dosanya adalah bersangkutan dengan hakul adami. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa hakul adami selama orang yang dizalimi tidak memaafkan. Nah ini yang paling berat. Kalau hakullah, Allah besar kemungkinan memaafkan. Tapi kalau hakul adami, jangan coba-coba.
Allah tidak akan memaafkan kalau orang yang bersangkutannya tidak memaafkan. Sehingga ada kisah yang inspiratif. Ya, ada cerita seorang santri yang hafal Quran dan ribuan hadis, tapi sayang miskin. Sehingga dia untuk ganti baju saja, dia harus merendam diri di sungai. Karena baju yang untuk jadi gantinya hanya satu-satunya, dia jemur di atas batu. Jadi nunggu sampai keringnya baju yang ada di batu. Karena dia miskin, lapar, belum makan, ada apel terapung di sungai. Dia ambil dan dia makan. Ini kan belum jelas ya, halal dan haramnya disebut dengan subhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Ini termasuk subhat. Tapi karena orang ini bukan orang sembarangan, hafal Quran, hafal hadis, kontan hukuman dari Allah. Lupa Quran dan hadisnya. Akhirnya dia termenung di pinggir sungai, kenapa aku jadi bodoh? Dia sadar, saya harus minta halal dari apa yang udah aku makan. Dia telusuri sungai sampai ke hulunya dan memang menemukan kebun apel. Dia cari pemiliknya dan dia minta halal. Tuan, diceritakan gitu ya, saya minta halalnya. Kata pemilik kebun, nanti dulu. Saya akan menghalalkan, tapi dengan catatan ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus mengurus kebunku beberapa hari. Si pemuda itu mau karena dia pengen kembali lagi hafalan Quran. Uruslah kebun. Udah selesai perjanjiannya, dia datang lagi ke para pemilik kebun. Tuan, saya udah melakukan mengurus kebun dan tolong halalkan apa yang pernah aku makan. Kata pemilik kebun, nanti dulu. Satu lagi syaratnya. Maka kamu akan dimaafkan. Kata pemuda itu, apa? Kamu harus menikahi putriku. Kan seneng ya, miskin ada yang nawarin putri. Tapi kata pemilik kebun, nanti dulu, putriku buta. Udah buta tuli, bisu. Tidak bisa jalan lagi. Yang tadinya senang mendengar gitu kan jadi sedih juga. Tapi karena supaya ilmunya, hafalan Quran dan hadisnya kembali lagi, dia menyanggupinya. Dan akhirnya dinikahkan. Karena nikah kan laki-laki, perempuan, wali dan saksi. Nikahkan oleh walinya itu. Dan ternyata pada malam pertamanya ketika diketemukan dengan si putri tukang kebun, cantik jelita, disebut buta, tidak pernah melihat maksiat. Disebut tuli, tidak pernah mendengar dusta-dusta. Kayaknya infotainment juga gak pernah kayaknya. Bisu tidak pernah ngomong dusta, mengadu domba, namimah tidak pernah. Disebut tidak bisa berjalan karena tidak pernah kakinya dipakai maksiat. Konon pernikahan dua orang yang suci tersebut melahirkan imam besar, yaitu adalah Imam Syafi'i radhiyallahu. Imam Syafi'i hafal Quran dalam usia 7 tahun dan sampai sekarang berapa ratus juta orang yang mengikuti teorinya Imam Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita sekalian bisa tobat, ya kan? Dan tobat tidak harus selalu sebanding lurus dengan dosa. Karena Rasulullah SAW pun tidak henti-hentinya, tidak kurang dari sehari semalam beliau beristighfar 100 kali. Maka kita pun mudah-mudahan bisa termasuk orang-orang yang bisa bertobat. Itu yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.